Siapa dari kalian yang nggak pernah main Facebook? Gua rasa kita semua sekarang masih terdaftar sebagai pengguna Facebook. Ya, walaupun mungkin ada sebagian dari kita yang memang sudah benar-benar pensiun dari dunia per-Facebookan. Akan tetapi, Facebook telah memberikan banyak sekali kenangan indah untuk kita semua, terutama masalah percintaan. Anjay. Kali ini gua akan ngebahas film yang mengisahkan bagaimana awal mula Facebook diciptakan. Dan ini adalah film kisah nyata yang diangkat dari seorang pendiri Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Gak usah banyak basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film diceritakan bahwa Mark Zuckerberg yang masih muda kuliah di kampus Harvard. Dia lagi ngobrol di kafe sama pacarnya yang bernama Erika. Erika ini adalah wanita yang sangat sederhana dan baik hati. Akan tetapi, sampailah mereka di sebuah obrolan di mana Mark tidak menghargai Erika tentang pergaulannya sama teman-temannya. Lalu Erika tersinggung dan akhirnya mereka berdua pun putus. Singkat cerita, Mark merasa sakit hati habis diputusin oleh Erika. Lalu dia lari pulang ke asramanya. Dia pun nulis di blognya dan menceritakan semua aib serta kejelekan Erika di blog itu. Kayak ukuran BH-nya yang kecil dan ngatain Erika itu wanita jadi-jadian dan sebagainya lah. Sambil mabuk-mabukan, Mark terus ngeluapin rasa sakitnya itu di tulisan blognya. Karena lagi galau, Mark tiba-tiba dapat ide buat ngebuat sebuah situs bernama FaceMesh. Di mana FaceMesh ini adalah situs untuk mereview setiap cewek di kampusnya berdasarkan keseksiannya. Lalu tiba-tiba datanglah sahabat sejatinya Mark, yaitu Edward. Edward datang karena habis ngebaca tulisan di blognya Mark bahwa dia habis diputusin sama pacarnya. Tapi Edward malah diminta Mark buat bantu bikin FaceMesh.com-nya itu. Edward awalnya ragu karena hal ini melanggar hukum dan bisa jadi pencemaran nama baik cewek-cewek itu. Dan juga Edward khawatir nanti bakalan dimusuhi sama semua cewek yang ada di kampusnya itu. Tapi akhirnya Edward pun mau bantu. Dan Edward memberi Mark algoritma buat ngeranking cewek-cewek itu. Di sini mereka semuanya jago IT ya guys, karena mereka kuliah di Harvard ngambil jurusan IT. Mark, Edward, dan dua orang teman sekamarnya mulai ngumpulin foto-foto cewek dengan cara ngehack situs kampusnya sendiri. Intinya, nanti ada dua foto cewek, lalu nanti disuruh milih nih, cewek kiri atau yang kanan, mana yang lebih seksi, kurang lebih gitu ya guys cara aplikasinya. Lalu setelah situs itu launching, malam itu pun situs itu langsung booming. Situs itu dapat 22.000 pengunjung hanya dalam waktu 2 jam. Seisi kampus pun dibuat heboh dan cowok-cowok di sana seru banget milih-milih foto-foto setiap cewek di situ. Lalu sampailah di mana Erika, yaitu mantan pacarnya, itu ngebaca tulisan blognya si Mark. Dan dia pun akhirnya nangis ngebaca tulisan Mark yang jelek-jelekin dia. Malam itu, hampir semua orang jadi ngeledekin Erika juga. Cewek-cewek lain pun juga ikut marah ke Mark karena situs FaceMesh-nya itu dinilai ngerendahin mereka. Akhirnya, Mark jadi dimusuhin sama seluruh cewek di kampus Harvard itu. Mark pun kemudian dipanggil ke kantor Harvard buat sidang karena udah ngehack situs Harvard itu. Tapi di sidang itu, Mark bukannya minta maaf, tapi justru malah bangga karena dia berhasil ngehack situs kelas Harvard. Mark bilang bahwa berkat dia, Harvard sekarang jadi tahu bahwa situs mereka itu ternyata nggak aman dan harusnya Mark dapat penghargaan. Akhirnya, Mark pun dihukum selama 6 bulan masa percobaan, dan kalau dia ngulangi lagi, maka Mark akan dikeluarkan dari kampusnya. Begitulah kira-kira. Berita itu pun lalu sampai ke telinga Cameron, Taylor, dan Diva, yaitu 3 orang yang lagi ngerjain satu proyek buat bikin situs online sosial media bernama Harvard Connection. Lalu mereka berempat pun ngobrol dan saling sharing. Mark juga cerita, dulu waktu SMA dia pernah ciptain sebuah aplikasi musik dan lalu aplikasi itu dikasih ke Microsoft secara gratis. Dan mereka bertiga pun ngejelasin ke Mark tentang ide mereka. Jadi nantinya Harvard Connection itu bakalan jadi sosial media yang kalau kita bikin akun di sana, maka kita bisa ngisi ketertarikan kita, usia, data diri, foto, dan saling invite teman online. Lalu, si Mark bilang bahwa hal itu nggak ada bedanya sama Friendster dan MySpace. Tapi akhirnya, ia pun ikut bergabung dan mau bantu mereka buat ngerjain proyeknya. Akan tetapi, di tengah jalan, Mark pun keluar dan punya ide baru. Mark mau bikin situs sosial media online sendiri. Mark pun nyamperin Edward, karena tahu bahwa Edward yang bisa modalin Mark untuk jalanin idenya itu. Mark berusaha meyakinkan Edward bahwa orang-orang sebenarnya pengen tahu aktivitas orang yang mereka kenal kayak pacar, teman, dan keluarga mereka itu lagi ngelakuin apa aja.
Jadi Mark mau bikin sosial media yang kalau kita buka halaman orang yang kita kenal itu, maka kita bisa tahu aktivitasnya. Dia sekarang lagi ngapain, lagi di mana, dan sebagainya. Dan media sosial itu beda sama Facebook sebelumnya yang ilegal karena ngumpulin data dirinya dengan cara meretas atau ngehack situs lain. Nah, yang ini nanti udah nggak perlu gitu lagi karena orang-orang bakalan ngisi sendiri data diri mereka di halaman akunnya itu. Akhirnya, Edward pun gabung dan bantuin Mark buat mensuplai dana modalnya sekitar $1.200. Edward itu nantinya posisinya sebagai co-founder dan Mark itu sebagai CEO-nya. Setelah 30 hari non-stop mengcoding, sampai Mark berhari-hari nggak tidur. Akhirnya, pada tanggal 11 Januari 2014, jadilah sebuah situs bernama The Facebook. Tapi setelah berjalan sekitar sebulan, Mark masih belum puas nih guys, dan merasa ada yang kurang dari situs itu. Berhari-hari Mark mikirin sampai nggak tidur, dan akhirnya ada teman kampusnya Mark yang nyamperin dia, dan nanya soal cewek di kelasnya yang bernama Stephanie. Dia nanya apakah Stephanie itu punya pacar atau single. Dan kalau seandainya dia single, apa dia lagi nyari pacar atau emang lagi gak mau pacaran? Mendengar itu, Mark pun langsung kaget. Dan ia yang lagi pusing, akhirnya nemuin apa yang selama ini dirasa kurang. Nah, dari hal itulah, Mark terinspirasi buat ngerjain di halaman akun itu kolom pilihan status. Jadi semua cowok di dunia ini yang lagi suka sama seseorang cewek, maka dia bisa lihat halaman The Facebook cewek itu dan lihat statusnya single atau udah punya pacar. Dan setelah semua itu, akhirnya Mark merasa semua komponen di situs The Facebook itu sudah sempurna. Dan setelah berhari-hari nggak tidur, akhirnya situs The Facebook berhasil dirilis dan resmi launching. Mark pun akhirnya bisa tidur pulas. Singkat cerita, situs di Facebook itu langsung viral dan hampir semua orang di Harvard pada pakai. Saking terkenalnya, sampai ada bahasa gaul baru nih guys, yaitu Facebook gua. Kayak gini gue jelasin, maksudnya itu, kalau sekarang kan orang-orang yang baru kenalan tuh kan bilang chat gua ya, atau DM gua ya, nah gitu bahasa gaulnya sekarang kan. Nah ini orang-orang pada bilang Facebook gua ya, gitu. Jadi ada bahasa gaul baru di sana. Dan Mark sama Edward pun jadi terkenal. Dan setiap malam di jalan ataupun di suatu acara, selalu ada orang yang nyapa mereka berdua dan bilang bahwa mereka ngefans. Ada dua orang cewek yang saking ngefansnya sama mereka, cewek-cewek ini tuh sampai ngajakin mereka berdua ke toilet buat bercocok tanam. Oke. Lalu di sebuah restoran, Mark nggak sengaja ngelihat mantan pacarnya yaitu Erika. Dan Mark menyapa dia buat minta maaf karena tulisannya dulu di blog yang udah jelek-jelekin dia. Tapi Erika udah benar-benar sakit hati banget sama dia dan nggak mau ngelihat mukanya Mark lagi. Seberapapun terkenalnya Mark, Erika sekarang udah nggak peduli lagi. Akhirnya Mark pun pulang dengan penuh rasa penyesalan. Lalu saat di asramanya, Mark dan Edward terlibat perdebatan karena Edward melihat sebuah surat tuntutan hukum yang nuntut The Facebook karena udah nyuri ide dari rencana situs Harvard Connection-nya Cameron dan Diva, yang sebelumnya Mark pernah gabung dan keluar di tengah jalan. Mereka bertiga ngerasa bahwa The Facebook itu konsep atau ide utamanya udah nyuri dari ide Harvard Connection-nya mereka. Edward ngejelasin bahwa sebagai temennya, harusnya Mark itu selalu ngasih tahu nih kalau ada masalah apa-apa. Karena Edward bilang udah selalu ada buat bantuin Mark di setiap masalah apapun yang dihadapinya. Oke, kita lanjut. Sekarang, Mark dan Edward serta ditemenin sama pacarnya Edward yaitu Christy lagi nemuin Sean Parker. Nah, Sean Parker ini adalah owner dari Napster.com guys, yaitu situs download musik bajakan. Sean Parker ini berencana buat bekerja sama si Mark buat ngembangin The Facebook. Tapi Edward nggak suka sama Sean Parker karena terlalu banyak gaya. Setelah semua obrolan selesai dan saat Sean Parker mau pergi, dia pun bilang ke Edward dan Mark bahwa untuk nama situsnya sebaiknya cukup Facebook saja dan jangan The Facebook. Mendengar itu, Mark dan Edward pun mengubah nama situs mereka menjadi Facebook.com. Singkat cerita, Sean Parker ini menghasut Mark buat nendang Edward keluar dari tim. Tapi Mark masih berpikir dua kali. Lalu dengan segala relasi yang Sean Parker punya, dia ngebantu ngembangin Facebook yang tadinya cuma di satu server aja, yaitu di server Amerika, jadi bisa digunain ke seluruh server di dunia. Dan akhirnya setelah perjuangan Mark dan Edward selama ini merintis Facebook dari awal, mereka berdua akhirnya dapat investasi besar mereka untuk pertama kalinya, yaitu sebesar $500 juta. Itu memang jumlah yang sangat fantastis. Akhirnya Mark bisa punya kantor baru Facebook yang lebih bagus. Tapi Mark akhirnya terhasut oleh Sean Parker ini guys, dan Mark pun akhirnya nendang Edward dan keluar dari tim. Dan saat Edward tahu bahwa namanya udah dicoret, Edward marah dan kecewa banget sama Mark.
Edward begitu nggak nyangka bahwa dia dikhianati sama sahabatnya sendiri. Edward benar-benar nggak nyangka bahwa Mark lebih milih Sean Parker cuma karena dia punya relasi lebih besar buat ngembangin Facebook daripada sahabatnya sendiri yang udah ngerintis Facebook bareng dari awal. Dan Edward pun akhirnya keluar dari kantor Facebook itu. Dan setelah Facebook itu udah sukses dan mencapai 1 juta pengguna pertamanya, dan semua orang di kantor ngerayain pencapaiannya itu, Mark ngerasa kayak ada sesuatu yang kurang semenjak Edward pergi. Dia ngerasa nggak bahagia, padahal cita-citanya udah sukses dan terwujud. Sampailah di saat malam harinya, saat semua lagi ngadain pesta perayaan 1 juta pengguna itu, tapi Mark memilih untuk nggak ikut ke pesta itu. Dia lebih milih untuk diam di kantor. Sean Parker yang lagi pesta narkoba nih, tiba-tiba digerebek polisi dan akhirnya dia pun ketangkap. Sean Parker itu nelpon Mark untuk minta tolong. Mark ternyata nggak mau nolongin dia, dan justru nendang Sean Parker untuk keluar dari timnya juga. Akhirnya, saat ini tersisa Mark sendirian di puncak jabatan Facebook sebagai CEO. Di perjalanan Mark ke puncak itu, dia udah ngorbanin banyak banget hal nih guys. Mulai dari mantan pacarnya yaitu Erika, dan tentunya dia juga udah ngorbanin sahabatnya sendiri yaitu Edward. Di akhir film diceritakan bahwa Mark Zuckerberg lagi ngadepin gugatan demi gugatan hukum dari Cameron, Tyler, dan Diva soal pencurian ide mereka. Dan juga gugatan dari Edward. Tapi akhirnya mereka semua mencapai kesepakatan damai dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan gugatan mereka. Setelah semua itu selesai, Mark Zuckerberg lalu membuka Facebooknya dan membuka halaman Facebooknya Erika. Dan dia pun menambahkannya sebagai teman. Mark yang sampai saat ini belum bisa move on pun terus-menerus merefresh browsernya itu untuk melihat apakah undangan pertemanannya ke Erika itu diterima atau enggak. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe untuk film berkualitas selanjutnya.